Nah, sekarang ini memang ada satu bagian dari Boruto 2 Blue Vortex di chapter sebelumnya yang seakan-akan ngebuka gerbang masa depan cuy. Namun dengan cara yang amat misterius, bukan sekedar pertaruhan atau pengungkapan identitas saja, sesuatu yang lebih dalam, sebuah update dari Shinjutsu Kaisen Koji yang memberikan gambaran menegangkan tentang apa yang akan datang. Tak hanya sekedar penglihatan biasa, ini adalah potongan nasib yang belum tentu terjadi, namun cukup ya kuat untuk mengubah arah ceritanya. Apa yang dilihat Koji melalui penglihatan barunya ini bisa jadi kunci besar memahami konflik besar pula di depan mata. Lewat matanya itu kita diperlihatkan banyak hal. Inojin yang masih hidup, Jura yang menusuk Boruto sendiri tuh, Himawari yang tampaknya ikut bertarung, bahkan tempat-tempat misterius yang terhubung dengan Orochimaru. Tapi benarkah semuanya akan terjadi ataukah hanya potensi-potensi yang bisa berubah kapan saja? Let's go, ini menarik, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini pula ya nakama. Nah, kita langsung lanjutin aja perjalanannya. Sekarang ini memang benar visi yang diterima Kaisen Koji terjadi saat momen kritis. Tepat ketika Kawaki mulai bergerak ke medan tempurnya di sana. Ini jelas menandakan ya bahwa momen serangan Jura ke mata Boruto sendiri adalah pemicu utamanya. Memang digambarkan seperti, tapi itu juga tidak terjadi ya cuy. Pertama, puncaknya mengaktifkan pembaruan informasi masa depan dalam diri Koji itu. Uniknya penglihatannya tak sepenuhnya bersifat pasti. Koji seolah melihat semua kemungkinan, tapi ada beberapa yang muncul terus-menerus seperti kematian Boruto oleh Jura, menjadikannya tampak tak terelakkan kan. Tapi jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Boruto pernah mati memang ketika Kawaki menikamnya dan memasuki ngebangkitannya kembali. Artinya, walau penglihatan Kaisen Koji itu memperlihatkan besar Boruto itu terkapar ya, nasibnya tetap bisa berubah. Apalagi jika Himawari ikut campur tangan di pertarungan, bisa jadi nasib akhirnya itu benar-benar lain dari apa yang dilihat oleh Kaisen Koji kan. Ingat, yang dilawan Kaisen Koji itu adalah seorang Otsutsuki. Kembali ke sosok Inojin, ada detail mencurigakan yang patut digarisbawahi. Dia terlihat berdiri dan sadar pula kan, bekas luka yang masih menghiasi wajahnya itu, dan itu tampak menarik. Ekspresi serius, matanya tertutup seolah-olah menggunakan kekuatan klannya Yamanaka. Tempat dia berdiri juga tak sembarangan loh, disebut-sebut sebagai salah satu laboratorium Orochimaru yang kini diamankan oleh Kaisen Koji, tempat yang dulu pernah menjadi titik pemulihan Boruto pula. Selain Inojin, muncul pula sosok lain yang tampak seperti Shikade dan seseorang berjubah gelap yang diduga sebagai Hidari, keturunan dari Sasuke itu sendiri kan. Semuanya seperti bagian dari update data masa depan yang diterima Kaisen Koji sendiri. Agak aneh sih, visual-visual itu muncul dengan gaya yang sangatlah surrealis dan tidak sepenuhnya jelas, seolah-olah ngebiarkan kita menebak-nebak sendiri apa makna dibaliknya. Ingat nakama, di satu sisi panel pula terdapat Himawari, sosok yang tampaknya tengah memasuki babak baru kehidupannya kan. Pakaian tampak berubah, lengannya kini terbuka memberikan kesan bahwa ia siap bertaruh. Berbeda dari penampilan dulu yang lebih kalem nih, perubahan desain ini bisa jadi bukan hanya soal tampilan semata, tapi juga tanda bahwa Hima sendiri telah berkembang secara fisik dan juga mental. Tak menutup kemungkinan ya, Himawari kini bisa mengakses lebih banyak kekuatan dari Kurama, biju legendaris yang pernah menyatu dengan ayahnya sendiri kan, Naruto itu. Bila Himawari bisa memperkuat ikatan dengan Kurama seperti ayahnya dulu, bukan hal mustahil ia bisa tumbuh menjadi kekuatan baru yang akan menguncang tatanan dunia ninja sekarang ini kan. Baryon mungkin salah satunya. Nah, di sini Naruto sendiri pernah mendapatkan pelatihan keras Hima hingga bisa menyatu dengan Kurama dan akhirnya mengendalikan kekuatannya dengan sempurna pula. Hima bisa aja mengikuti jejak tersebut, dan di chapter 23 ini bisa jadi sinyal awal transformasi besar dirinya di masa depan itu. Namun sekali lagi, semua itu belum pasti. Shinjutsu milik Kaisen Koji tidak menunjukkan masa depan yang baku atau benar-benar 100% pasti ya nakama, melainkan memang adalah potensi-potensi. Apa yang akan benar-benar terjadi masih bisa berubah tergantung tindakan tiap karakter di masa kini. Satu hal yang pasti, perubahan itu sudah mulai bergerak di sana. Nah, yang bikin penasaran adalah karena posisi Shikade dalam penglihatan ini, munculnya dia bersama Inojin dan Himawari di update Kaisen Koji menandakan generasi baru telah menjadi pusat dari sebuah cabang peristiwa. Karena ingat ya nakama, setelah sekian lama berada di balik bayang
sayang Pak ya, Kashin Koji itu akhirnya kembali mainkan peranan penting. Kali ini bukan melalui aksi fisik dan konfrontasi secara langsung, melainkan kekuatan spiritual yang dikenal sebagai Jipo itu kan, teknik 10 arah, dan itu bersumber pada Shinjutsu Shibai. Segalanya seakan dimulai dari satu titik nih, ketika Kawaki melangkah ke medan pertempuran itu. Nah, momen itu menjadi penggambaran menarik di mana pertempuran Kashin Koji ke depannya itu juga mau gak mau akan terjadi. Namun sekarang dia masih memilih melihat bagaimana Boruto dan juga Kawaki yang datang tiba-tiba di sana itu. Karena itulah nakama, ini memang jadi penggambaran seru sih untuk Kashin Koji sendiri itu di kisah Boruto to Blue Vortex-nya. Sangat jelas ya, Jura sendiri dan juga para Egu Jubi itu benar-benar mengincar kolaborator dari Boruto sendiri. Dia juga ditargetkan oleh God kan untuk segera didapati di mana lokasi persembunyian Kashin Koji. Lu bayangin aja cuy, bagaimana God nanti benar-benar kaget setengah mati ketika bertemu dengan Kashin Koji kan. Ternyata dia selama ini bekerja sama dengan Boruto kan. Apalagi Amado juga sempat mengira-ngira jika Kashin Koji itu masih hidup, dan mungkin saja bagaimana Boruto bisa mengetahui rahasia-rahasia karma yang ada pada Kawaki itu semuanya karena Kashin Koji. Dan ingat, mereka berdua itu dulu juga pernah bekerja sama. Nah, keadaan Kashin Koji ke depan itu akan menjadi penggambaran menarik karena dari semua informasi yang beredar ya nakama, Kashin Koji itu sadar bahwa sebagai manusia kloningan dari Jiraiya, dirinya memang punya posisi yang unik sekarang ini. Ia terikat pada masa lalu, namun punya pengetahuan mendalam tentangnya. Ia bisa bergerak bebas di luar ikatan politik emosi, dan itulah kenapa satu-satunya yang bisa mengakses Shinjutsu ini sebebas dan senetral itu dengan cara-cara yang cukup strategik itu adalah peran dari Kashin Koji. Namun Koji itu juga tahu jika mereka semua itu terlibat ke Sunagakure, maka peperangan itu akan menjadi sebuah medan tempur yang akan luar biasa loh dampaknya. Dan Kashin Koji itu sepertinya masih tetap menimbang bagaimana kemungkinan yang akan terjadi. Ingat betul bagaimana Kashin Koji itu dan juga Shikamaru pernah berseteru kan dengan berdebat bahwa mengatakan apa yang dikatakan oleh Kashin Koji itu memang sesuatu yang salah akurat. Dan ingat pula ya nakama, informasi dari Kashin Koji ini masih bersifat kayaknya masih sangat misterius. Apakah dia itu benar-benar ingin ngebantu Boruto sebagai seorang guru layaknya Sasuke kepada Boruto sendiri ya, atau dia ini perannya tidak benar-benar real seperti Jiraiya kepada Naruto, tetapi lebih kepada kemungkinan karena dia bisa melihat masa depan, dia ingin masa depan baik yang dia inginkan, bukan masa depan baik yang diinginkan semua orang. Nah, contoh nyatanya aja, Araya Yudo adalah salah satu korbannya, dan juga dia hampir mengorbankan dari Konohamaru kan. Untungnya Boruto aja nekat datang ke sana menggunakan teknik Hiraishin, dan itulah kenapa Boruto sendiri sepertinya juga tidak 100% mempercayai Kashin Koji. Dia mengatakan dan memberikan informasi kepada Kawaki sendiri. Itulah momen dimana pertama kali Kashin Koji kaget ternyata Boruto melakukan sesuatu, dan pembaharuan itu sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Itulah kenapa dia kaget bagaimana Boruto yang dalam penglihatannya dikalahkan oleh Jura, ternyata Jura sendiri yang tertusuk matanya itu oleh kehadiran seseorang yang tak lain adalah Kawaki. Dan sekarang dalam batasan tidak ada sama sekali nih non limiter yang dia dapati dari Amado. Dan itulah bagaimana rencana yang harus dipikirkan Kashin Koji di chapter ke depannya kan. Apakah dia ikut bertarung, ataukah dia malah ditemukan oleh God sendiri, atau dia masih melihat bagaimana peta-peta kekuatan dan juga di desa di Konoha menjaga Eida, dan juga informasi ada kemungkinan dia akan diketemukan oleh salah satu anggota Shinobi Konohagakure kan. Segalanya tampak sangatlah menarik untuk Kashin Koji ke depannya. Jadi kalau mau disimpulkan, chapter 23 bukan hanya tentang pertarungan atau drama, tetapi itu ngebuka gambaran menarik sendiri bagaimana peta kekuatan dan juga ten direction Kashin Koji itu memperlihatkan informasi-informasi menarik di chapter mendatangnya, di chapter 24 ya. Seperti salah satunya adalah Himawari yang mungkin akan menjadi pusat kekuatan baru. Nah, itu akan terjadi bisa aja di chapter 24, dan itu akan rilis 17 Juni 2025. Tampaknya ini menjadi kejutan karena ini lebih cepat daripada chapter-chapter sebelumnya. Dan ke depan cerita Boruto akan menampilkan bagaimana pertarungan lanjutan antara Kawaki dan juga Jura sendiri secara full fight-nya. Yes, ke depan bakal menjadi adegan seru yang patut untuk dinantikan ya. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi, bagaimana penggambaran cerita Boruto to Blue Vortex
chapter kedepannya dan informasi dari Kashin Koji. Terima kasih banyak telah mengikuti ceritanya sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and will be come back again.